Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 148. Berani berapa? Akil menarik turunkan alisnya sambil tersenyum menggoda. Fiona mencebik kesal. Lah, kok gitu sih? Tahu nyebelin. Akil menahan tangan Fiona yang akan kembali melajukan mobil. Ia tidak akan membiarkan Fiona mengemudi saat kondisi kesal seperti ini. Nanti cepet keriput loh kalau sering ngambek kayak gitu. Biarin, masih bisa perawatan kok, balasnya dengan wajah yang berpaling dari Akil. Ya udah, cemberut aja terus. Fiona menghembuskan napas kasar. Masa istrinya ngambek, bujuknya gitu sih? Oh, jadi yang lagi ngambek ini pengen dibujuk ceritanya. Akil menjawil dagu Fiona, tapi wanita itu langsung menjauh. Akil mengubah posisi duduknya, tangannya menangkup lembut pipi Fiona. Jadi istriku ini mau dibujuk kayak gimana biar wajah cantiknya full senyum lagi? Bilang aja, mau apa sayang? Mendengar panggilan sayang itu membuat Fiona tidak bisa menahan senyumnya. Usahanya untuk merajuk runtuh seketika hanya dengan sebuah panggilan mesra. Bukan sembarang panggilan sayang yang keluar dari bibir Akil sukses membuat bunga di hati Fiona bermekaran. Kupu-kupu di perutnya bertebangan. Nah, kalau senyum kan cantiknya lumayan nambah, ujar Akil. Senyumnya itu langsung hilang. Kok lumayan sih? Harusnya bilang cantik banget gitu. Muji istri sendiri kok pelit banget sih. Cantiknya kamu yang lumayan ini aja udah ngalahin Miss Universe. Apalagi kalau cantik banget. Bisa-bisa mereka makin minder sama kamu. Receh banget sih, saut Fiona sambil menahan senyumnya. Terlihat jelas jika ia ingin tersenyum namun mencoba untuk ditahannya. Receh sih, tapi seenggaknya bisa bikin kamu senyum. Fiona merasa kehilangan saat tangan Akil tidak lagi menyentuh pipinya. Udah yuk, nanti ada yang negur karena kelamaan berhenti di sini. Sebelum mood Fiona berubah, memang lebih baik mereka langsung pergi. Mereka akan langsung ke rumah orang tua Akil. Di jam seperti ini biasanya hanya ada Alika di rumah karena Syafiq di pondok dan Sevim masih sekolah. Beli apa ya buat Umi? Umi pemakan segala. Beli apa aja? Ujar Akil. Ih, jahatnya. Masa Umi dibilang pemakan segala sih? Aku bilangin ya. Akil tertawa. Maksudnya Umi itu suka makanan apapun selain makanannya Abi. Makanan kan banyak. Aku bingung. Akil mengedekan bahunya. Apalagi aku. Jangan dulu beli, nanti tanya Umi mau dibeliin apa. Iya, daripada salah kan. Akil mengangguk. Obrolan mereka berlanjut sampai kini mobil sudah terparkir di halaman rumah klasik itu. Alika bahkan sudah menunggu di abang pintu dengan senyuman yang merekah. Ia jelas senang karena menyambut menantu kesayangannya. Umi kira kamu kerja. Enggak Mi, hari ini bolos aja, pengen main kesini. Gurau Fiona. Nakal ya, main kesini kan bisa nunggu libur semester. Kan bisa nunggu libur resmi. Libur aku ilegal ya, sautnya sambil terkekeh. Punya kesayangan baru, anaknya dilupain. Keduanya sontak menoleh pada Akil yang berdiri sambil geleng-geleng kepala. Kesayangan Umi ini cemburu ternyata. Alika merangkul dengan putranya itu. Adem,
melihat menantu dan mertua bisa seakrab ini. Karena kebanyakan sudah pasti ada saja mertua dan menantu yang berseteru. Jika bukan antara mertua dan menantu, bisa juga antara ipar. Kehidupan pernikahan Akil dan Fiona juga sudah pasti ada cobaannya. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan menghadang perjalanan mereka nanti. Namun orang tua mereka masing-masing jelas akan sesekali memberikan wejangan karena pengantin baru harus mendapatkan nasihat dari para orang tua. Fiona merasa tidak karuan saat untuk pertama kalinya setelah 3 bulan ia terlambat mendapatkan tamu bulanan. Antara takut dan juga penasaran. Takut jika apa yang diharapkannya tidak sesuai, tapi penasaran juga apakah ia benar-benar hamil atau tidak. Suara ketukan pintu dari luar membuat Fiona terlonjak kaget. "Kamu gak apa-apa?" terdengar suara Akil. "Iya, bentar lagi keluar kok." Fiona menarik napas dalam. Ia tidak berani untuk melakukan tes. Benda pipi yang belum sempat dipakai itu dimasukkannya ke dalam saku baju tidur yang dikenakannya. Pintu kamar mandi dibuka oleh Fiona. "Beneran gak apa-apa?" Akil kembali bertanya. Fiona tersenyum. "Iya, emang kamu pikir aku kenapa?" Akil menatap istrinya dengan lekat. "Beneran?" "Bohong," ujar Fiona lirih dengan kepala menunduk. Akil menarik pelan istrinya untuk duduk di tepi ranjang. Sentuhan lembut Akil membuat Fiona langsung mendongak. "Ngomong aja gak apa-apa." Senyum menyejukkan Akil bisa sedikit membuat Fiona tenang. "Aku telat." Kerutan terlihat di dahi Akil. "Telat apa?" tanyanya tidak mengerti. "Telat datang bulan." Terus, "Aku takut kalau nyoba tes nanti hasilnya negatif gimana?" Akil beralih berjongkok di hadapan Fiona, menggenggam tangan sang wanita dan mencium punggung tangannya dengan lembut. "Enggak apa-apa, hasilnya negatif atau positif, berarti itu yang terbaik buat kita saat ini. Kalau nggak dicek, kita nggak akan tahu kan?" Fiona membenarkan apa yang dikatakan oleh Akil, namun tetap saja ia tidak ingin mengecewakan Akil. Tidak apa-apa dirinya kecewa, tapi tidak ingin sampai Akil yang kecewa. Fiona terlalu berlebihan sebenarnya. Akil saja tidak menuntut, ia menerima apa saja yang ditakdirkan. Jika bukan sekarang, sudah pasti akan didapatkan di lain waktu. Bukankah doa itu tidak ada yang sia-sia? Ya, jika tidak dikabulkan seketika, pasti ditunda. Jika tidak ditunda, bisa digantikan dengan yang lebih baik. Doa yang sudah dilangitkan pasti akan mendapatkan balasan. Setelah diyakinkan oleh Akil, Fiona memutuskan untuk mencoba melakukan tes. Ia harus menyiapkan hatinya jika memang kekecewaan yang didapatkan. "Fiona, apapun hasilnya, nanti lo harus bisa terima." Fiona bercerita pada dirinya sendiri di depan cermin. Setelah beberapa menit menunggu, jemari wanita itu perlahan membalikkan alat tes itu hingga terlihat jelas hasilnya. Senyum kekecewaan tergambar di bibirnya. Fiona mengembuskan napas berat. "Mungkin emang gue belum pantas kali ya. Gue masih kayak bocah gini," gumamnya lalu keluar dan memperlihatkan hasil itu pada Akil. Bukannya menyalahkan Fiona, Akil malah menguatkan istrinya itu, mengatakan semuanya akan didapatkan pada waktu yang tepat. Bukan cepat. Mungkin kebanyakan suami di luar sana ada yang menyalahkan istrinya yang masih belum hamil juga. Padahal kehamilan itu adalah salah satu hal yang tidak bisa diprediksi, sama halnya dengan kematian. Mungkin kesabaran mereka diuji di sini. Usia pernikahan masih seumur jagung. Tidak seharusnya memang terlalu khawatir seperti ini. Mungkin memang dalam masa penantian buah hati mereka harus lebih banyak belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Mungkin kita bikinnya kurang kerja keras, celetuk Akil. Fiona mencubit gemas pinggang suaminya. "Kurang kerja keras dari mana? Kalau habis nganu besoknya pasti kesiangan bangun."
Akil terkekeh geli, mengusap lembut puncak kepala istrinya. Berarti harus lebih keras lagi dari itu. Fiona mengerucutkan bibirnya kesal. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.